Maka resep kalau kita nggak pengen celaka, nggak pengen susah, nggak pengen terkena yang nggak enak dari masalah dan musibah model apapun. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Nabi Ismail alaihi salam umur 10 tahun atau kurang lebih 12 tahun, berbeda pendapat ahli tafsir. Ayahnya tiba-tiba ngomong, lama nggak ketemu, sekali ketemu ayahnya ngomong, "Nak, semalam ayah bermimpi menyembelih dirimu." Anaknya paham kalau bapaknya itu nabi, bapaknya rasul, kalau mimpi berarti wahyu. Anaknya nggak ngomong, "Ayah, mungkin itu mimpinya dari setan. Tolong dipastikan lagi, dicek." Mosok ayah mau nyembelih anak gitu. Enggak begitu. Nyantai, anak ini paham, orang yang istiqomah kepada Allah, happy ending. Dengan pede jawab, if'al ma tu'mar. Laksanakan saja ayah yang Allah perintahkan kepadamu. Allahnya enggak disebut. Laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu. Nanti engkau insya Allah dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Hasilnya, diletakkan lehernya, kemudian dengan senjata yang tajam diarahkan ke lehernya, ya, disembelih seperti bagaimana proses menyembelih pada umumnya. Hasilnya apa? Lehernya dibuat seperti baja, kebal. Nah, saat itu Allah katakan, sudah kamu buktikan mimpi, sudah kamu jalankan perintah, dah jangan dilanjutkan lagi. Nih aku kirim domba dari surga, yang kamu ganti sekarang sembelih saja dombanya. Terus disuruh kita mengingat sampai hari kiamat. Idul Kurban. Happy ending. Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ngasih contoh-contoh ini biar nanti ada garis bawah yang akan saya garis bawahi. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun itu kan ya sudah, Masya Allah ya. Fragmen atau jalur hidupnya Nabi Musa itu dari kecil sudah penuh dengan ujian. Dari kecil penuh ujian. Tapi menarik loh ya. Diuji, dijauhkan dari ibunya, dihanyutkan di sungai. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Dipek anak sama Fir'aun. Dari hidupnya itu di aliran sungai, tiba-tiba hidup di dalam istana. Setelah hidup dalam istana, ngalami fitnah, ya dituduh membunuh, akhirnya harus menyelamatkan diri, bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan diri. Selesai menyelamatkan diri dalam keadaan yang lelah, dipek mantu Nabi Syuaib alaihissalam, justru dapat istri. Setelah dapat istri, punya anak, kemudian kembali kepada Fir'aun. Mulai melanjutkan dakwah yang ada, ya penentangan yang luar biasa. Akhirnya ngajak kaumnya semua untuk pergi. Lagi-lagi menyelamatkan dari siksaannya Fir'aun. Nyebrang lautan. Sebelum nyebrang lautan, ternyata depan ada lautan yang ganas, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Senjatanya lengkap, seperti Rusia lawan Ukraina. Kira gitu ya. Tapi kalau Rusia sama Ukraina kan ya disaksikan dunia ya. Ada pro, ada kontra. Lah ini enggak. Nabi Musa alaihissalam enggak punya senjata, umatnya enggak punya senjata. Di depannya laut, di belakangnya dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kekuatan militer yang penuh. Apakah Nabi Musa galau? Enggak, nyantai. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak ada judulnya, orang yang percaya sama Allah itu endingnya enggak bagus. Happy ending. Ternyata disuruh pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya terbelah. Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke apinya Namrud. Yang api itu membakar orang atau benda yang jaraknya 1,5 kilo. Gemuruh suaranya itu terdengar dari jarak berkilo-kilo. Suaranya api bakar kayunya itu jarak berkilo-kilo terdengar. Suaranya serem, panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tenang
Senangnya luar biasa, nyantai saja. Maka saat itulah sampai malaikat turun. Malaikat demi malaikat menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim nyantai. Karena paham, gak mungkin didiamkan sama Allah. Gak mungkin gak ditolong sama Allah. Hasilnya Allah nolong dengan pertolongan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh makhluk Allah manapun. Apinya yang membakar diperintahkan khusus buat Ibrahim, kamu jangan bakar ya. Kamu yang dingin menyejukkan, berdan dingin menyejukkan dan menyelamatkan. Khusus buat Ibrahim, yang lain bakar. Angel loh ya. Susah itu, ini panasnya, ini api. Saya tembakkan ke kaca. Ya, kemudian saya bilang sama apinya, api kacanya biar tetap panas, tapi jangan sampai kertasnya terbakar ya. Buat kertasnya biar aman-aman saja. Kan ya angel tuh ya. Padahal kertasnya itu di dalam ini kacanya ini. Kan susah. Tidak bisa kan. Tapi Allah yang nyuruh kok. Ya apinya nurut. Sami'na wa ato'na. Wong api itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya bisa berubah sifat. Dari membakar menjadi membakar sekaligus mendinginkan. Membakar untuk kayu, mendinginkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang enggak masuk akal. Ini kalau dipretelin satu persatu ya, Masya Allah. Dari tadi, Ashabul Kahfi dikejar-kejar, masuk gua, ditolong sama seekor anjing. Anjingnya jadi satpam. Kadang-kadang nih yang jaga majelis kalah sama anjing. Ya, jaga majelis kalah sama anjing. Ini anjingnya yang jaga Ashabul Kahfi itu kereng gitu ya. Matanya belalak, yang lihat takut. Ashabul Kahfinya di dalam nyantai saja. Tenang-tenang saja, tidur. Orang yang takut mana bisa tidur? Gak bisa tidur. Ashabul Kahfi tidur. Saking Allah mau ngasih tahu kepada kita semua betapa tenang itu Ashabul Kahfi, ditidurkannya bukan 1 jam 2 jam, ditidurkan 309 tahun. Wes, kurang apa? Contohnya, melek, begitu melek, lapar, pergi ke pasar, cari makan. Ya, Allah tunjukkan masalahmu udah kubereskan, selesai. Raja yang zalim sudah diganti dengan raja yang bertakwa. Masyarakatmu sudah menjadi masyarakat yang betul-betul takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senang untuk Ashabul Kahfi, happy ending. Apa Habib maksudnya ngomong ini semua? Maksudnya sederhana. Jadi orang hidup itu ngalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika ada masalah kamunya biasa. Orang hidup mengalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika kita mendapat masalah, kitanya tetap biasa-biasa saja. Contohnya bagaimana Bib? Contohnya bagaimana Kiai? Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya bagaimana guru? Terserah siapa yang kamu sebut ya. Jawabannya sederhana. Api neraka itu panas enggak? Kayak wis roh-roh wae. Tahu Bib, taunya pakai ilmu Bib, enggak usah ngerasain. Oh iya betul. Kita ngomong panas karena kita iman sama Allah Subhanahu wa taala. Panas api neraka itu. Panasnya luar biasa. Yang di neraka itu kira-kira terbakar atau enggak terbakar? Terbakar. Kecuali, aneh. Ada yang di neraka nyantai-nyantai saja. Di neraka nyantai-nyantai saja, bahkan bahagia. Mesti wajah-wajah enggak jelas ini. Beb, ojo aneh-aneh tuh Beb. Masa ada orang di neraka bahagia? Ada. Dalam neraka bahagia, bahkan bisa tersenyum. Siapa itu? Malaikat penjaga neraka. Betul ya? Malaikat penjaga neraka dan malaikat-malaikat yang bertugas di neraka tinggalnya di mana? Di neraka. Kena apinya enggak? Ya kena. Kobong enggak? Enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW survei neraka di kala Mi'raj, malaikatnya itu mau senyum tapi kan perintahnya penjaga neraka enggak boleh senyum. Jadi bayangkan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu ngempet mesem piye ya. Malaikatnya langsung kereng tapi
pengen mesem dimpet gitu ya. Saya bayangkan wajahnya malaikat gimana gitu ya. Terus malaikat Jibril yang paham tuh kalau malaikat ini pengen senyum gitu ya. Maka merubah ketetapan hukum di neraka dirubah. Malaikat di neraka itu enggak boleh senyum kepada siapapun karena tugasnya di neraka merengut. Maka yang suka merengut tempatnya di maka malaikat Jibril alaihissalam ngomong, senyum kamu. Ini Nabi Muhammad SAW. Senang malaikat, boleh mesem. Di neraka boleh mesem. Ya hanya sekali itu. Ketika Nabi SAW survei, mesem malaikat puas. Senyumnya luar biasa. Jadi di dalam neraka bisa senyum bahagia. Tidak terbakar, bahkan bertugas. Dengan puas ngajar yang layak diajar. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya bagaimana Habib? Dikatakan oleh para ulama, innallaha ibadan fi awqatil mihan wal mihan la tadurruhum. Allah punya hamba. Ada hamba-hamba Allah itu yang kena al-mihan, ujian dan berbagai macam ujian, permasalahan. Tetapi masalahnya enggak bisa membuat dia celaka. Apapun masalahnya enggak bisa mencelakai dirinya. Apapun masalahnya enggak bisa membuat dia susah. Sedih itu wajar. Tapi sedih karena Allah. Tapi enggak buat hatinya susah, enggak buat galau, apapun masalahnya. Kok bisa begitu? Jawabannya kal malaikah. Seperti malaikat al-muwakkalina bin nar. Malaikat yang bertugas di neraka. Ya, malaikat yang bertugas di neraka. Wan nar la tadurruhum. Sedangkan neraka tidak bisa mencelakai malaikat tersebut. Kok enggak bisa celaka oleh api neraka? Kenapa? Karena malaikatnya menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep kalau kita enggak pengen celaka, enggak pengen susah, enggak pengen terkena yang enggak enak dari masalah dan musibah model apapun, jalankan tugas dari Allah terhadap diri kita. Selesai. Disuruh sholat, sholat. Suruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Disuruh mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Disuruh tahan pandangan, tahan pandangan. Pokoknya perintah Allah jalankan, larangannya jauhi. Selesai. Nanti musibah model apapun, musibahnya mungkin nempel tapi enggak ngelukai. Apinya nempel ke malaikat tapi enggak ganggu malaikat.